Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa ma yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna wallahu bima ta'maluna alim. Wa in kuntum ala safarin, dan jikalau kalian dalam kondisi bepergian, walam tajidu katiban, dan tidak menemukan juru tulis atau kalau sekarang mungkin notaris ya, farihanun, maka dengan cara gadai ya, makbudoh yang bisa dipegang ya. Fa in amina ba'dukum ba'don fal yu'adil ladzi tumina amanatahu, barang fa in amina, jikalau aman, jikalau saling percaya di antara kalian, maka ya tunaikanlah ya apa yang menjadi jaminan kepercayaan tadi ya, atau utangnya, atau tetaplah bayar utangmu meskipun nggak ada jaminan. Jadi kadang-kadang dalam soal utang piutang itu perlu juga ada jaminan. Kalau misalnya orangnya itu ndak ada, maksudnya ndak ada itu orangnya bisa kapan-kapan pergi. Misalnya ada orang pinjam 100 misalnya ya Pak ya, tapi pinjamnya itu di rest area Pak. Bapak bisa bayangkan ini ya, Bapak meskipun Anda tahu mungkin orangnya pinjamnya itu setelah sholat duhur turun dari masjid, kan secara khusnudon orang baik tuh ya, secara khusnudon normal. Tapi kan namanya di rest area Pak, habis itu nggak ketemu lagi. Nah itu maka kadang-kadang perlu jaminan yang mungkin nilainya bisa jadi jaminan itu lebih besar daripada utangnya. Misalnya ya, apa misalnya pelek atau apa misalkan ya, misalnya ya, kalau STNK kan masa pinjamnya 100 kan ya, kalau 100.000 itu pantasnya apa sih? Misalkan bapak yang pernah ke warung lupa bawa duit, itu jaminannya apa Pak? KTP lah ya, paling enggak ya, itu pun kalau KTP-nya diduga asli ya. Biasanya kalau punya jam ya, maaf Bu, uangnya ketinggalan, itu kan utang berarti kita sama warung. Lah kalau warungnya nggak percaya kalau kita mau ambil duit, saya tak ambil duit dulu Bu. Loh, lah emang saya tahu kamu siapa, kecuali sudah langganan utang ya, mungkin amin abatukum ba'don tadi ya. Kan ada orang yang sudah utang itu nggak usah jaminan, saking apa? Saking percayaannya tadi. Ya, tapi ya kalau nggak pernah ketemu orang musafir, tiba-tiba warung makan lupa nggak bawa uang, paling tidak harus ada barang yang dijadikan jaminan. Ini contoh kecilnya begitulah ya. Apa misalnya ya, jam atau kopiah atau sandal atau apa yang kira-kira berharga. Yang repot itu kalau dia nggak punya apa-apa Pak. Ya itulah ya. Ya sudahlah ya, tapi semoga orang yang hutang itu ya, kalau memang mau, makanya pentingnya kita itu kadang-kadang kalau bepergian itu punya inilah sesuatu selain uang. Kadang-kadang itu orang sekarang itu kadang-kadang uang cash saja nggak bawa Pak, giliran sudah makan kenyang mau bayar internet mati. Itu pernah terjadi Pak, jadi bingung nggak karuan. Jadi ya untungnya itu, makanya uang cash itu bagaimanapun menurut saya masih tetap penting meskipun zaman sudah canggih seperti ini. Kiris ya misalnya, Krisdayanti kalau orang sebagainya. Nah, saya pernah dengar, boleh nggak dibayar pakai Krisdayanti gitu. Ini guyonannya orang ya. Ya makanya
kalau punya barang, punya apa, paling tidak kalau terjadi kendala itu masih ada ada kemudahan. Apalagi kita sudah di daerah-daerah tertentu yang ATM nggak ada, sinyal nggak ada, lapar, itu sudah harus ada jaminannya. Jaminannya kadang-kadang itu sebagian orang menjaminkan temennya, Pak. Pernah nggak Bapak Ibu lihat ada orang misalkan 3 orang makan di warung, lupa nggak bawa duit semua, Pak. Jadi saya ambil duit dulu ya Bu, jaminannya teman saya. Pernah lihat nggak teman dijadikan jaminan gitu ya? Dulu kan, kalau dulu kan sampai dibuat anekdot ya, yang 2 lari, yang 1 dijaminkan itu akhirnya disuruh nyuci piring kan beberapa waktu gitu ya. Tapi ya harusnya jangan menjaminkan temennya lah ya, apalagi yang ini barang lah ya. Maka di sini kan redaksinya wa in kuntum ala safarin, jikalau kamu sedang berperjalanan terus kamu itu butuh pinjaman. Ya, terus nggak ada notaris, nggak ada catatan. Pinjaman itu kan kalau dengan catatan notaris mestinya kuat lah ya. Maka dengan rihan, dengan gade, ya tadi menggadekan sesuatu, maka sebenarnya gade itu ya bagian dari pinjaman dengan bentuk jaminan yang bisa dipegang lah ya kira-kira. Nggak boleh juga menjaminkan sesuatu yang nggak bisa dipegang. Misalkan menjaminkan apa Pak? Menjaminkan masa depan. Nanti kalau saya jadi kamu itu kan nggak jaminan Pak, artinya jaminan itu yang bisa dipegang lah. Paling enggak kalau menjaminkan sapi yang dipegang apanya Pak? Ininya apa, talinya paling tidak gitu ya. Kalau menjaminkan sawah, jaminannya berarti apa namanya, surat sertifikat sawahnya. Jaminkan mobil berarti kan paling enggak kuncinya gitu ya. Apa kunci apa BPKB ya. BPKB-nya kira-kira begitu. Fa in amina ba'dukum ba'dun wal yu'adil ladzi tumina amanah. Tahu kalau di antara kalian saling percaya, enggak pakai jaminan itu enggak apa-apa. Tapi ya tolong bayar utangnya. Tetap ya, maksudnya kalau enggak pakai jaminan tetap Anda juga harus bayar. Kadang-kadang orang itu enggan membayar hutangnya karena dia enggak punya beban, enggak punya barang yang tertanggung di orang lain, makanya dia malas bayar. Coba kalau Bapak Ibu misalkan hutang terus menjaminkan sesuatu barang, maka membayar hutang itu seolah-olah ada dorongan sekaligus mengambil barang. Tapi kalau utang tanpa jaminan, ini potensinya kadang-kadang itu macet Pak. Potensinya ya Pak. Atau bukan hanya potensi ya, fakta di lapangannya itu kebanyakannya begitu. Makanya jarang toh misalnya perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga besar memberi pinjaman tanpa jaminan, itu jarang. Kalaupun ada itu nggak kuat lama. Dulu ada orang-orang yang pengen bank tanpa jaminan, pinjaman cair tanpa jaminan, bangkrut Pak. Ya, bangkrut ya. Jadi meskipun jaminan itu sebenarnya bukan berarti kalau dia nggak bisa bayar hutang terus jaminannya hak dia, juga nggak gitu konsepnya kalau di Gade ya. Artinya jaminan itu ya hanya untuk tanda bahwa kalau suatu waktu dia nggak bisa bayar pada batas yang ditentukan dan tidak ketemu solusinya, ya solusinya tadi jaminannya dijual, lalu untuk membayar hutangnya sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Harusnya kan begitu aturan anunya ya. Wal yattaqillaha rabbah, dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Ini bagi orang-orang yang sudah minjam tanpa jaminan. Makanya kadang-kadang orang utang tanpa jaminan, kadang-kadang itu dia imannya lemah, lalu merasa nggak dibayar pun dia masih hidup kok. Atau jangan-jangan malah memang sengaja nggak bayar. Ada orang begitu Pak. Ada orang memang sukanya begitu. Ya nggak tahu ya, mungkin sunatullah kali, supaya hidup itu ada serunya mungkin ya. Ada pihak-pihak itu kalau ngutang itu terus lupa. Lah yang punya hutang mau ngingetin itu juga, masa gimana sih utang masa lupa gitu ya. Masa kita yang punya duit kita yang harus nginget gitu, ngemis, kan aneh ya. Harusnya kan itu berarti orang itu nggak waliyattaqillaha rabbah. Makanya kalau kita punya utang, kalau ketemu yang ngutangin kita, paling tidak itu ngomong, Pak,
hari ini belum bisa ya, gitu pokoknya ngomong lah, jangan kemudian nggak ngomong, nggak nyapa. Fakta di lapangan maksudnya gimana gitu loh, mau bayar atau tidak, harusnya kan cukup ya paling tidak ngasih janji lah, meskipun belum tentu ditepati juga, paling tidak itu bulan depan ya, paling tidak gitulah ya, bulan depan ketemu lagi, tahun depan ya, enggak apa-apa misalnya, tapi ada omongan itu, daripada pura-pura lupa, itu bahaya ya, maksudnya dia berarti takwanya kepada Allah itu enggak ada. Makanya ini bagi orang yang pernah pinjam uang atau utang kepada orang lain, kalau orang itu bertakwa jangan sampai lupa membayarnya ya. Apa itu apa terus kemudian wala taktumu syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksiannya. Wa may yaktumha, dan barang siapa menyembunyikan persaksian, fa innahu asimun qalbuh, maka dosa dari hatinya ya, dalam hatinya. Artinya gini, kalau memang Anda menjadi saksi temennya, dulu kamu tahu kan kalau si A ini utang sama saya, ya. Nah, saksi ini nggak boleh kemudian berubah-ubah karena mungkin ada janji atau kong kali kong ya. Karena kalau orang melakukan persaksian palsu, maka itu dosa. Padahal cuma nyaksi Pak. Misalkan Bapak itu saksi, ada temennya utang, si A utang ke si B, dan Bapak saksinya. Bapak nggak dapat apa-apa misalnya, tapi Bapak dijanjikan, nanti kamu bilang ini ya, kamu kan bestiane misalnya ya, itu dapat dosanya Pak, nggak ikut makan nangkanya, dapat apa namanya dulu itu kalau bahasa Jawanya, nggak mangan nongkone kena apa nih, kena getahe. Itu maka jadi saksi itu kadang-kadang nggak enak Pak. Makanya kalau ada apa-apa usahakan nggak usah jadi saksi Pak. Nah, jadi saksi itu kalau saksi nikah nggak apa-apa, itu tetap nggak dapat apa-apa sih Bu ya. Jadi Bapak perhatikan, saksi-saksi di pengadilan dapat capeknya Pak. Nah, saksi utang dapat, makanya ya kalau ada sesuatu hal itu nggak usah menjadi saksi ya, repot ya, jujur nanti Bapak repot, berbohong tambah 2 kali repotnya, sudah repot di dunia, repot di akhirat ya. Makanya kadang-kadang ya orang jadi saksi utang ya, itulah ya pentingnya harus jujur ngomong apa adanya ya. Makanya kadang-kadang saksi ini kan, apalagi saksi utang kepada teman-temannya yang banyak, temennya banyak sekali, juru utang semua temennya, itu bingung Pak, ini yang utang yang mana ya misalkan ya, makanya kadang-kadang perlu ditulis. Kadang-kadang saking seringnya utang itu saksinya juga ikut bingung ya. Kalau misalkan pas utang Anda menggunakan saksi si A, maka pas bayar itu juga mestinya saksinya itu tahu ya, supaya apa, saksinya ini juga lengkap informasinya. Nanti kalau sudah Anda bayar tapi saksinya ini tidak tahu, nanti bisa jadi ada pihak yang punya duit itu nagih lagi, bayar utangmu, pas kebetulan ada saksinya yang dulu, itu nanti jadi rame, loh iya kamu dulu punya utang, loh kemarin sudah saya bayar kok, lah kan saya tidak tahu kalau kamu bayar, saksinya siapa bayarnya. Jadi utang harus ada saksinya, bayar harus ada saksinya, mestinya gitu ya. Paling tidak itu kalau orangnya beda tidak apa-apa, tapi harusnya ada. Kalau pas utang ada saksinya, pas bayar usahakan ada saksinya. Paling enggak CCTV atau direkam Pak. Kalau sekarang itu saksi itu rekaman Pak, rekaman video ini cukup membantu persaksian, pengakuan dan sebagainya ya. Kalau terjadi apa-apa sekarang itu video itu sudah dianggap membantu ya, meskipun nggak tahu apakah itu asli atau AI. Maka sekarang zaman AI tambah ngeri lagi ya, tambah ngeri lagi, tapi cukup membantu meskipun mungkin ya nggak sempurna ya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan itu maha tahu. Artinya ini pengingat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sadarlah bahwa Allah itu maha tahu. Maka jangan sampai kamu nanti menyesal di akhirat gara-gara masalah nggak bayar utang yang tadi. Nah, maka kadang-kadang apalagi meremehkan utang. Makanya seperti kemarin kita bahas bahwa kalau akadnya utang, maka seberapapun itu harus Anda bayar atau minta diikhlaskan sama pemiliknya. Makanya kalaupun utang cuma 5.000,
itu kalau memang akadnya utang ya harus dibayar. Meskipun yang punya duit itu kira-kira nggak ngaruh apa-apa, diambil 5.000 atau nggak dibayar pun nggak apa-apa. Tapi paling tidak harus ada kata-kata. Ini hutang saya 5.000, saya bayar ya. Nah, kalau misalkan dia bilang, oh nggak usah. Nah, nggak usah itu sudah menunjukkan apa istilahnya pemutihan keikhlasan tadi. Kecuali dia masih mau nerima, ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau nerima, ya nggak apa-apa. Itu kan sudah wilayahnya dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi bagi Allah apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi ya. Ini kalau dalam bahasa ininya bagi Allah lah di langit ya. Fis samawat dengan jamak ya, jamak langit, artinya langit yang mungkin bertumbuk-tumbuk ya, bisa jadi langit itu banyak lapisannya. Wal ard dan apa yang ada di bumi. Jadi apa saja yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya Allah. Wa in tubtu tadharu ya, mana tadi? Lillahi ma bis samawati wa ma bil ard. Wa in tubtu, dan ketika kamu tampakkan ya, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian, min su'in wal azmi alaihi, dari keburukan ataupun rencana ya, autufuhu, atau kamu samarkan atau kamu rahasiakan, yuhasibukum, maka kalian akan dikasih informasinya nanti di akhirat. Ayyuh birukum, artinya gini, di akhirat nanti itu kita akan ditampilkan jejak kehidupan kita Pak. Kalau kita kan misalnya di Google ditampilkan jejak digital. Nah, kalau di akhirat nanti itu jejak kita itu ditampilkan penuh Pak, baik yang ditampakkan maupun kita sembunyikan. Artinya gini, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Kadang-kadang ada orang itu baiknya pas ada orang, pas nggak ada orang kumat aslinya. Apa bahasanya? Ada orang itu kalau ketemu orang selalu pakai topeng Pak. Topeng bukan topeng ini ya, topeng lain Pak misalnya. Jadi ketika ketemu orang itu, wah kayak orang nggak pernah salah gitu ya, misalnya ngomongnya, misalnya ya, ini kan nanti tufu au apa tubdu ya. Jadi ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan, dan semuanya itu nanti ada hisabnya. Artinya makanya kita diminta oleh Allah agar kita itu dalam kondisi sendiri atau rame-rame posisinya adalah tetap baik. Kadang-kadang itu ya tantangan kita, kadang-kadang ada orang baik itu kalau ada orang lain, giliran nggak ada orang lain, baiknya itu hilang kadang-kadang ya Pak. Tapi ya semoga kita itu baik ada maupun tidak ada orangnya. Fayak apa tadi? Yuhasibukum bihillah yaumal qiyamah ya. Fayakbiru liman yasha, dan Allah mengampuni kepada orang-orang yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengadab orang-orang yang dikehendaki. Artinya gini ya Pak, Allah itu ya suka-suka mau mengadab siapa, mau mengampuni siapa. Tapi normalnya maksudnya gini, kalau misalkan kesalahan kecil bisa jadi dimaafkan, tapi kalau kesalahan besar bisa jadi diadab. Masih bisa jadi ya Pak, bisa jadi kadang-kadang diampuni karena sesuatu hal yang mungkin kita tidak sadari. Maka kita tidak boleh putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun senakal apapun kita, tetapi kita harus tetap bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tapi sesoleh apapun kita, bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu sah-sah saja, gara-gara kesalahan kecil kita kemudian diadab. Jadi makanya tidak boleh orang itu pas lagi soleh-solehnya merasa aman dari siksanya Allah, dan tidak boleh bagi orang yang lagi dablek-dableknya merasa nggak ada harapan dari Allah. Artinya kalau pas kita lagi sedih, lagi nggak bisa takwa yang maksimal, jangan putus asa. Artinya tetap bahwa bisa jadi Allah itu ngampuni kita gara-gara hal yang kecil. Dalam hadis itu kan ada contoh-contoh orang pelacur yang memberikan minum kepada anjing, gara-gara itu saja dia diampuni. Nah, ada juga yang ada kesalahan kecil, orang soleh gara-gara satu kesalahan kecil dia kemudian su'ul khotimah. Artinya apa? Kita itu nggak bisa ngeklaim selagi masih hidup Pak. Orang selagi masih hidup itu nggak bisa diklaim dia itu masuk neraka atau masuk surga, karena masih punya potensi.
Nah, jadi semuanya itu potensinya ada. Yang alim bisa potensinya jadi dolim, yang dolim punya potensi jadi alim. Maka semua itu masih punya potensi. Maka kita nggak boleh mengklaim misalnya si anu adalah anu. Ketika masih hidup itu masih punya potensi baik. Ya kira-kira begitu. Tapi nanti kalau sudah pasti di akhir hayatnya, misalkan, ya sudahlah, itu mungkin boleh diklaim nampaknya mereka pada hal itu. Wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu adalah mampu ya. Wa minhu muhasibatukum, menghisab kalian dan memberikan balasan kepada kalian bagi Allah itu mudah. Jadi kita itu sebenarnya terlalu kecil ya di hadapan Allah, sangat-sangat kecil. Sebagaimana kita gambarkan kemarin bahwa ya kita itu tidak ada apa-apanya. Ngasih kenikmatan kepada kita itu Allah itu mudah sekali. Mengampuni kita sebenarnya juga mudah sekali. Tapi jangan sampai kita itu meremehkan gitu. Maksudnya banyak orang itu karena Allah dianggapnya maha pengampun, lalu orang itu seenaknya. Normalnya itu kadang-kadang ketika kita terlalu baik pada orang itu kemudian nggak punya tata krama kepada kita. Itu juga jangan sampai seperti itu, karena Allah terlalu baik kepada kita lalu kita nggak punya sopan santun. Karena biasanya orang yang nggak sopan kepada kita itu orang yang terlalu dekat dengan kita. Yang berani mukul kepala Anda itu kira-kira ya teman dekat. Teman yang baru kenal mukul berantem ya Pak ya. Rata-rata yang rada-rada kurang ajar itu mesti teman dekat. Ya tapi tidak apa-apa Pak. Tapi kalau kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, jangan samakan semakin dekat kita kepada teman kita. Kita kalau semakin dekat dengan teman kita, biasanya itu omongannya los Pak, nggak punya filter dan nggak punya sopan santun gitu ya. Pokoknya ya segitu. Itu manusia. Kadang-kadang sebagian wali itu sama ya. Kalau sudah terlalu dekat kepada Allah itu ya, dilihat orang itu kayak nggak punya tata krama kepada Allah. Tapi janganlah Pak ya. Tetaplah, jadilah yang tetap punya tata krama meskipun Anda itu dekat atau bestie banget sama Allah. Bestie ya, misalkan seolah-olah itu ya tetaplah tiru Nabi Muhammad, meskipun sudah sangat-sangat dekat, tetap menjaga tata kramanya kepada Allah. Rasul itu kan sebenarnya sudah dijamin masuk surga Pak. Bahasa tata krama ini Pak ya. Tapi kenapa Rasul masih sholat sunnah, masih sholat tahajud? Coba Pak, kalau Bapak dijamin surga, ya sudah toh. Makanya Bapak nggak dijamin. Soalnya kalau dijamin potensinya dablek, malah sudah dijamin kok ya. Ibarat kata kan gitu. Bapak kalau sudah dijamin makanan itu kan dijamin MBG misalnya, kan nggak perlu. Kira-kira kan begitu kalau kita ya. Nah makanya tetap harus ada tata krama. Seandainya tanpa tata krama, Rasul itu mungkin nggak akan melakukan sholat sunnah. Amal-amal sunnah nggak bakal dilakukan. Kenapa? Sudah jaminan. Buat apa kan kira-kira begitu. Lillahi ma bis samawati wa ma bil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Amanar rasulu, para amanah rasul percaya ya, percaya Rasul Muhammad ya. Rasul itu percaya, amanah rasul, berimanlah Pak Rasul Muhammad bima unzila ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepada dirinya min rabbih, dari Tuhannya, yaitu apa? Al-Qur'an. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Artinya gini, Rasul dan orang-orang mukmin itu percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Kullun, setiap ya, kullun amana billahi, setiap masing-masing pribadi dari orang-orang mukmin itu beriman terhadap Allah, malaikat, kitab-kitabnya ya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya Allah, rusul-rusulnya Allah ya. La nufarriqu baina hadim mir rusuli, dan tidak membedakan, dan kami tidak membedakan antara satu dengan yang lain dari para rasul. Artinya gini, ini termasuk rukun iman ya. Orang-orang mukmin dan rasul itu yakin kepada Al-Qur'an,
dan juga percaya kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan rasul-rasul, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, dan tidak membeda-bedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain. Kita itu kepada para rasul hormat semua, Pak. Kepada Nabi Isa kita hormat, kepada Nabi Musa kita hormat, kepada Nabi Daud kita hormat, semuanya kita hormati, nggak membeda-bedakan. Kenapa kok ada redaksi begini? Karena umat yang lain itu anti rasul satu atau dua. Misalkan orang Bani Israel, dia nggak hormat kepada Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Orang Nasrani, dia nggak hormat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita hormati semua, karena semua punya tugas yang sama. Bahkan sampai nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi semuanya ya, kita hormati, tidak membeda-bedakan. Meskipun mereka semua punya perbedaan dalam kemampuan berdakwah atau dalam kemampuan yang lain. Jadi tetap kita hormati sebagai itu rasul atau utusan Allah dengan plus minusnya masing-masing. Ya, kira-kira begitu ya. Kalau Nabi Isa mungkin kelebihannya bisa apa, misalnya kekurangannya apa. Setiap manusiawi saya kira punya kelebihan kekurangan. Misalkan Nabi Daud kelebihannya mungkin dia bisa mengalahkan Jalut. Mungkin kalau kekurangannya mungkin ya, karena istrinya kebanyakan 100 atau 99 mungkin ya Pak ya. Nabi Sulaiman kaya raya, istrinya 1000 misalnya. Nah, kalau orang-orang yang lain mungkin istrinya ya standar pada zamannya. Nabi Isa saking solehnya nggak nikah misalnya, ya enggak apa-apa ya, barangkali yang mau ngambil contoh ya enggak apa-apa ya. Tapi saya kira nih, saya sedang niru Nabi Muhammad saja, kan Nabi Muhammad itu juga ya mewanti-wanti, maksudnya an-nikahu sunnati kan gitu kata Rasul ya. Paman roghibaan sunnati falaisa minni. Nikah itu tradisiku kata Nabi Muhammad. Karena kenapa Nabi Muhammad menikah? Itu karena potensi orang yang pengen soleh kadang-kadang itu nggak mau menikah. Karena repot kadang-kadang. Menikah itu sebenarnya nambah kerepotan Pak. Sebenarnya ya. Dalam urusan ya. Tapi bisa juga tapi ada plus minusnya Pak. Ada yang repot, ada yang nggak repot ya. Ya plus minus lah ya. Repotnya ada, nggak repotnya juga ada. Masa terus nggak ada repotnya ya ada repotnya lah kan gitu ya. Kemudian ya gitu ya, la nufariqu baina hatim mir rusifanu minu bibati wa nafur. Ini makanya kama fa'alal yahud wan nasara, artinya kita tidak seperti orang Bani Israel, orang Yahudi, dan kita tidak seperti orang Nasrani. Orang Nasrani tidak menerima Nabi Muhammad, orang Bani Israel tidak menerima Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nah, sementara kalau kita terima semua, ya kita terima. Jadi makanya kita nggak memaki-maki nabi-nabi umat sebelumnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan kami dan mereka berkata ya, sami'na kami mendengar, aima amar nabihi simak qabul, artinya kepada Al-Qur'an kita itu sami'na wa ata'na. Makanya orang Islam itu ya simpelnya gitu, nggak usah repot mikir aneh-aneh. Pokoknya kalau sudah di dalam Al-Qur'an ya sudah sami'na wa ata'na, nggak terlalu dicari-cari ininya ya, nggak usah direka-reka itu ya nggak usah. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati ya. Nas'aluka ghufranaka rabbana, kami berharap ampunan dari Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah kami akan dibangkitkan ya. Walama nazal ayat allati qablaha syakal mu'minun minal wasawa dan sebagainya ya. Karena dulu orang-orang awal-awal beriman itu masih ragu Pak, emang nanti kita setelah mati itu hidup lagi. Itu dulu susah loh Pak, memberikan informasi nanti itu kamu setelah mati itu hidup lagi, itu susah. Makanya kalau sekarang masih ada orang-orang yang nggak percaya kalau habis mati nanti hidup lagi, itu juga wajar. Karena dulu itu susah, dulu hampir contohnya gimana itu susah, karena belum ada yang praktek terus balik lagi, dan nggak mungkin Pak ya. Kalaupun nanti Bapak tak coba sih setelah mati bangkit lagi, nanti kalaupun Bapak bangkit itu kita bareng-bareng ngasih taunya kan sudah nggak pas kan. Saya bilang
telat Mas Bro gitu loh. Makanya orang beriman itu resikonya ya itu resikonya orang beriman itu nanti kalau benar-benar bangkit kita itu selamat. Tapi resikonya orang nggak beriman kalau benar-benar bangkit apes dia. Ya kan, apa gue bilang ya sudah sono loh, beda kelompok kita kayaknya. Jadi misalnya ya, tapi kalau di akhirat kira-kira begitu. Makanya orang yang nggak beriman itu kalau orang beriman kalaupun bangkit itu nggak ada, tetap nggak rugi Pak, nggak rugi. Tapi kalau yang nggak beriman ya rugi dia. Ibarat kata kalau bahasanya gini, orang hidup dan beriman itu sebagaimana Anda disuruh masuk gua yang gelap gulita bawa karung, terus dikasih tahu di bawah kakimu itu emas, kamu percaya atau tidak terserah, silahkan kamu ambil dan bawa keluar. Orang yang percaya akan ngambil sebanyak-banyaknya, tapi orang yang nggak percaya ambil paling secukupnya. Satu ini untuk bukti bener apa enggak. Coba nanti kalau dia keluar dari gua dan berhasil, yang paling sedih yang sedikit Pak. Waduh, beneran. Nah, ini logika sederhananya ya. Tapi kalau misalnya ternyata itu nggak jadi emas, yang bawa banyak, ya tetap nggak masalah. Yang bawa sedikit, paling bahagia sedikit. Tapi kalau benar-benar jadi emas, wah ya wassalam. Makanya Bapak Ibu kan orang-orang di dunia hidup itu suruh beramal itu seperti itu. Di dalam gua yang gelap tidak ada yang tahu ini emas atau teletong misalnya. Kalau teletong ketahuan ya kalau teletong ya. Apa sih biasanya? Ya. Kalau emas sama batu lah ya, sama teletong. Kalau teletong iya. Saya kira bisa lah. Makanya sebenarnya kita hidup di dunia itu seperti itu. Nanti di akhirat itu seperti keluar gua dan hasilnya itu yang kita amal kita sebanyak-banyaknya. Nanti kalau di sana itu tinggal kayak orang habis mancing pulang dapat berapa gitu ya. Ya kayak gitulah sama kira-kira. Lahama kata mana tadi? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada pembebanan ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kemampuannya. Ya, artinya kita itu dibebani atas kemampuan kita. Kalau kita kemampuannya sedikit, ya sedekahnya itu nggak harus banyak Pak. Kalau kemampuannya besar, ya sedekahnya harus banyak. Artinya beban itu beban selain yang sama itu disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau sholat itu beban yang sama Pak. Orang miskin sholat juga 4 rakaat duhur, orang kaya juga 4 rakaat. Orang miskin subuh 2 rakaat, orang kaya juga 2 rakaat. Kalau ini beban yang sama. Tapi ada beban-beban yang tidak sama. Di mana beban-beban yang tidak sama? Di dalam ibadah-ibadah sunnah Pak. Itu tidak sama. Kalau ibadah wajib bebannya sama. Tapi kalau sunnah itu tidak sama. Maka kesunatan itu adalah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau bisanya tahajud, monggo tahajud. Bisanya puasa, silahkan puasa. Bisanya baca Quran, baca Quran. Kalau bisa semua, ya silahkan. Kalau nggak bisa semua, nggak mungkin nggak bisa semua ya. Mesti ada yang bisa. Kalau sedekahnya mungkin bisanya dengan senyum, monggo Pak, sering-sering senyum. Ya, sering-sering senyum. Supaya mudah senyum, apa caranya? Di depan gerbang masjid lah. Kalau memang nggak di depan gerbang toko ya, gerbang masjid, silahkan gitu misalkan. Apa gimana caranya supaya berbagi senyum ya Mas, tapi saya kira nggak gitu konsepnya kali ya. Apa ya, ngajak main anak-anak, menyenangkan orang gitu, saya kira bagian dari sedekah ya. Cerita-cerita lucu itu juga termasuk bagian dari sedekah, kira-kira begitu ya. Misalnya ya, lucu-lucu yang tidak membuli orang lah, kira-kira begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat, baginya apa yang diamalkan ya, dari kebaikan atau dari kebaikan, yaitu laha ma kasabat, baginya pahala atas kebaikan, wa alaiha maktasabat, dan baginya dosa atas keburukan ya. Sesuai. Jadi nanti kalau baik ya dapat pahala, kalau buruk ya dapat dosa ya. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau ambil dari kami adab karena innasina, ketika kami lupa.
Awahtokna, atau ketika kami salah. Ini doa yang sapu jagat ya. Ya Allah, kalau saya lupa jangan dimarahi, atau kami salah. Jadi artinya dua hal. Lupa, kalau lupa kan jelas nggak dimarahi Bapak Ibu. Tapi ini ada yang sengaja. Awahtokna, atau memang kami kesengajaan. Ya, jadi doa ini lupa. Kalau lupa kan memang nggak kena khitab ya, nggak kena aturan. Tapi kalau salah, artinya gini, ya Allah ampuni kalau memang kadang-kadang saya salah yang sengaja. Salah yang sengaja itu ya kita sudah sadar dosa tapi masih kita lakukan itu loh Pak. Dosa-dosa kecil yang sudah sadar tapi kita masih lakukan. Itu ya semoga diampuni ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kemudian tarokna sawaf la an amtin kama akhadat bihi min qablina. Artinya karena dulu-dulu umat-umat sebelumnya itu kalau salah itu langsung diadab Pak. Bapak Ibu kalau lihat ceritanya Bani Israel yang dulu diadab, yang kemudian habis ya, itu ya karena salah langsung diadab. Kalau orang Islam ini berbeda, meskipun salah kayak apa, itu adabnya nggak langsung, masih dikasih potensi barangkali sebelum mati nanti dia bertobat. Nah harapannya ketika bertobat itu kita itu bersih dari sisa-sisa sedikit pun dari kesalahan. Kadang-kadang tobat itu nggak semuanya diampuni, tapi masih disisakan sedikit. Tapi ya kita berharap ketika tobat ya bersih dari nol ya. Wa qad rafa'allahu dzalikan hadil ummah kama warada bil hadis wa su'aluhu i'tiraf bi nikmatillah ya. Artinya ini sebenarnya dalam hadis sudah dijelaskan bahwa orang mukmin, orang Islam di zaman sekarang ini tidak diadab sebagaimana umat sebelumnya. Kalau salah langsung diadab, enggak. Tapi sudah diundur sampai hari kiamat ya. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isron, dan janganlah engkau bebankan kepada kami isron ya, apa yang memberatkan bagi kami. Jadi janganlah engkau memberikan syariat kepada kami yang berat-berat. Bapak Ibu bisa bayangkan sholat itu aslinya 50, tinggal menjadi 5 waktu. Itu termasuk perlakuan khusus ya. Seandainya kita disuruh sholat seperti umat-umat sebelumnya, bisa jadi kita nggak kuat. Puasa umat-umat sebelumnya itu 40 hari Pak. Nah kalau nggak salah 40 hari, Yahudi 40 hari, Nasrani 40 hari, kira-kira begitu. Dan ada puasa-puasa lain yang diwajibkan, misalnya puasa Muharram apa itu dulu bagi mereka mungkin wajib, bagi kita cukup 30 hari ya. Jadi kita sudah sangat diberi keringanan. Terus kita itu boleh sholat di mana saja, kullu ardin masjid ya, di mana saja bumi dipijak di situ adalah bisa dibuat sholat. Tapi kalau umat-umat sebelumnya sholat itu harus di tempat sholatnya, nggak boleh sembarangan, harusnya di tempat ibadah. Makanya mereka itu nggak ada yang ibadahnya di taman, di kebun, nggak ada. Kalau kita gelar sajadah di mana saja bisa ya. Kama hamaltahu alal ladina min qablina, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami ya, termasuk Bani Israel. Termasuk cara tobatnya Pak. Dulu itu Bani Israel kalau habis berdosa besar tobatnya itu dengan bunuh diri Pak, atau dibunuh. Makanya kita itu tidak sampai begitu. Dulu itu kalau Bani Israel misalnya melakukan murtad terus mau balik beriman lagi, maka itu harus bunuh diri. Faktulu anfusakum, itu ayatnya di ayat sebelumnya kayaknya sudah ya. Faktulu anfusakum dalikum khairul lakum inda barikum. Dulu syaratnya dosa besar itu supaya dosanya diampuni harus dibunuh diri. Nah dalam Islam itu yang paling besar dosanya itu kan kalau yang dibunuh itu orang membunuh. Orang membunuh maka harus dibunuh. Sama orang zina muhson, zina yang sudah punya keluarga, itu yang kena pembunuh, kena apa istilahnya ya, dimatikan. Itu karena saking besar dosanya. Tapi sekarang nampaknya rajam itu tidak ada ya, dimana yang ada praktek itu tidak ada ya. Nah, maka bagaimana cara tobatnya? Ya harus tobat besar. Tobat besar itu apa? Ya nanti silakan diukur lah, misalkan apalah yang besar, yang senilai dengan kehidupan. Harusnya dia mati, tapi dia masih hidup. Nah, harusnya hidupnya itu harus digunakan untuk apa? Untuk menebus itu kira-kira ya. Nah itu repotnya. Kalau kita, kalau zaman dulu sedikit-sedikit itu disuruh begitu mati ya.
Wa ikhraj rubul mal fi zakah. Orang-orang Bani Israel itu kalau zakat 25%, Pak. Orang Nasrani 10%. Bapak Ibu diwajibkan berapa? 2,5%. Masih alasan aja ya. Nah, jadi betapa, Pak, misalnya kita kena khitab 25%, Pak. Bah, saya yakin, Pak, pura-pura nggak punya duit semua orang ini. 25% 1 juta kena 250, 1 miliar kena 250 juta. Wah, ngeluh, Pak, ya kira-kira ya. Makanya sebenarnya kita cuma 2,5%. Nah, harus dilatih dan diikhlaskan itu ya, dilatih karena itu zakat. Kemudian waqardun maudhi'un najasa, apa ini? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan, janganlah Engkau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu atas itu ya. Termasuk apa? Pembebanan taklif ataupun pembebanan balak ya. Wa'fu anna, dan ampuni kami, hapus dosa-dosa kami. Waghfir lana, dan ampuni kami. Warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ini biasanya Bapak Ibu yang sering tahlilan ini masuk di ayat-ayat itu ya. Ini ayat-ayat yang semacam doa untuk minta ampunnya. Makanya ayat ini sebenarnya semacam kalau kita salah-salah baca ini, doa ini ya, semoga diampuni ya.